Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Waslan Pauji dari kelompok 4 bersama rekan saya. Muhammad Adam Arazi. Dan saya Dipa Saptila Akan mempresentasikan tentang peran teknologi pendidikan dalam penggunaan e-learning sebagai platform pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu saya sendiri awal terjadinya COVID-19, kasus COVID pertama di Indonesia yang ditularkan oleh warga Jepang di tahun 2020 pada bulan Februari. Nah, kan COVID-19 itu sudah pandemi, jadi sudah mendunia. Nah, otomatis si sekolah ataupun pekerjaan jadi harus belajar bekerja di rumah atau belajar di rumah. Nah, pemerintah pun memberikan kebijakan, yaitu belajar dari rumah dan kerja dari rumah, yaitu dengan apa? Nah, dengan adanya Zoom, Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, jadi memudahkan si seseorang untuk mempelajari atau bekerja dari rumah. Jadi dengan adanya belajar daring ini semuanya serba mudah. Nah, terus lanjut. Nah, adapun perkembangan teknologi pendidikan, yang pertama, teknologi pendidikan adalah sebuah gagasan. Munculnya gagasan karena adanya kondisi dan situasi yang mengharuskan timbulnya gagasan tersebut. Teknologi adalah sebuah proses kompleks dan terpadu yang didahului oleh proses analisis dan diinstruksikan melalui koordinasi sistematis sehingga menciptakan efisiensi. Teknologi adalah media intervensi, bukan nilai atau substansi. Nah, adapun 3 tahap teknologi pendidikan. Tahap 1 dimaknai sebagai perangkat keras. Perangkat keras itu seperti komputer gitu, yang gitu. Tahap 2, teknologi pendidikan dikenal pada optimasi perangkat lunak atau software. Nah, bisa menggunakan kayak seperti saya mempresentasikan ini di lewat Microsoft Teams gitu. Nah, adapun tahap ketiga, teknologi pendidikan merupakan kombinasi antara perangkat keras dan lunak sekaligus. Jadi, si teknologi pun merupakan kombinasi antara perangkat keras dan lunak, jadi disatukan gitu. Dengan emang adanya perkembangan teknologi di tahun ini emang benar-benar jauh ya, gak seperti tahun dulu lah serba susah, sekarang mah serba gampang gitu. Nah, yang ketiga ada teknologi pendidikan berperan mengatasi masalah belajar dan kinerja, serta sistem yang mempengaruhi. Dengan teknologi pendidikan, proses menjadi terarah dan terencana dengan target yang jelas serta mampu mengembangkan berbagai sumber atau potensi baik yang tersedia maupun yang direkayasa. Jadi teknologi itu bisa mengatasi masalah belajar atau pekerjaan karena sistem yang mempengaruhinya emang benar terrealisasikan lah gitu. Dengan teknologi pendidikan, proses menjadi ya, jadi si teknologi itu bisa terarah gitu. Kalau adanya daring emang tidak seefisien offline ya, karena emang dengan keadaan kita lagi pandemi, jadi semuanya serba online gitu. Jangan pun belajar, kita keluar dari rumah juga harus memakai masker, tidak boleh berkerumun. Nah, begitu mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Teh Dipa. Baik, yang selanjutnya teknologi pendidikan juga memiliki 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan isomeristik. Pendekatan isomeristik yaitu upaya yang menggabungkan berbagai kajian atau bidang keilmuan seperti psikologi, komunikasi, ekonomi, manajemen, rekayasa, teknik, dan lain-lain ke dalam suatu kebulatan tersendiri. Yang kedua, ada pendekatan sistematik, yaitu suatu pola yang bertingkat, terarah, dan berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang ditentukan. Yang ketiga, ada pendekatan sinergistik, yaitu adanya kolaborasi
beberapa disiplin ilmu lainnya dan didukung oleh beberapa alat, maka hal tersebut akan memiliki nilai guna yang lebih dan menaikkan daya guna suatu di bidang apabila tidak adanya kolaborasi. Selain mempunyai 3 pendekatan, teknologi juga mempunyai 3 kriteria. Yang pertama, mempunyai landasan teori. Yang kedua, ada memiliki cara-cara khusus. Yang ketiga, memiliki nilai guna untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Lanjut, Tak. Syarat yang kedua ada syarat dari perkembangan e-learning. E-learning sebenarnya merupakan media belajar konvensional yang dikembangkan dan dikemas dalam format digital melalui teknologi. Seperti keadaan sekarang dikarenakan COVID-19, semua siswa ataupun mahasiswa menjadi belajar dari rumah atau sering disebut kita dengan e-learning. E-learning juga mengganti model belajar konvensional yang ada di kelas, melihatkan suatu wujud inovasi dalam pendidikan dan perkembangan dari teknologi pendidikan. Syarat dari perkembangan e-learning juga berarti adanya interaksi yang aktif antara pelajar dengan pendidik, dan pendidik merasa terbimbing sehingga tidak jenuh berlama-lama dengan komputer. Menurut Hauge, pada tahun 1998, e-learning sebagai sistem pembelajaran berbasis internet memiliki 3 kemungkinan, yaitu web course, yang kedua web-centric course, yang terakhir ada web-enhanced course. Untuk pembelajaran berbasis internet juga memiliki 3 kemungkinan perkembangan. Yang pertama ada web course, yaitu merupakan kegunaan internet dalam proses pendidikan di mana pendidik dan peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh dan tidak bertatap muka, seperti yang dilakukan sekarang ini melalui Zoom, Google Meet, atau juga Microsoft Teams. Yang kedua ada web-centric, yaitu kegunaan internet untuk proses pendidik di mana pendidik dan peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh dan bertatap muka. Yang terakhir ada web-enhanced, yaitu merupakan kegunaan internet dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yaitu sebagai media komunikasi antara tenaga pendidik dan peserta didik. E-learning juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Mempunyai 5 kelebihan dan kekurangan di antaranya. Kemudahan akses yang tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Yang kedua ada lebih ramah biaya. Yang ketiga, membentuk peserta didik memiliki karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, memuat materi dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang kelima, dan tersedianya informasi yang melimpah dari berbagai sumber dengan syarat memiliki koneksi internet yang baik. E-learning juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak semua tempat memiliki koneksi internet. Seperti yang di kutub-kutub kan kadang susah internet. Jadi keterhalangan siswa dan pendidik menjadi terlambat. Yang kedua, tidak semua pengguna paham dan mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Yang ketiga, membutuhkan waktu lebih dalam mempersiapkan materi berupa konten digital agar siswa ataupun mahasiswa lebih mengerti cara pembelajaran seorang guru dengan konten yang menarik. Yang terakhir, adanya interaksi antara peserta didik dan pendidik cenderung kurang sehingga memperlambat velus. Karena kurangnya interaksi,
Jadi peserta didik menjadi memperlambat pengertian pembelajaran. Selanjutnya, E-learning sebagai media pembelajaran berbasis internet harus memiliki fungsi-fungsi antara lain yaitu upload dan download materi. Contohnya seperti kita harus mengupload materi ke Google Classroom dan mendownload materinya. Yang kedua adalah forum diskusi online yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pendidikan dan peserta didik. Seperti kita lagi diskusi, contohnya kita lagi diskusi tentang materi ini. Yang ketiga, kuis dan survei sebagai bentuk respon dari peserta didik. Yang keempat, pengumpulan tugas dan merekam data nilai. Contohnya, kita harus mengumpulkan tugas melalui aplikasi-aplikasi seperti Google Form atau Google Classmate. Lanjut, Kak. Penggunaan data peran e-learning dalam pembelajaran daring di masa pandemi. Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengharuskan aktivitas pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam kondisi darurat, peran teknologi pembelajaran dalam pembelajaran daring cukup penting yang menunjukkan bahwa peran teknologi dalam pembelajaran memiliki nilai guna dan peran yang cukup baik, khususnya dalam pembelajaran pendidikan akidah akhlak. Pemilihan e-learning sebagai platform pembelajaran daring dinilai lebih efisien sehingga banyak digunakan dan dipilih oleh pelaksanaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata ataupun kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.